hadir pada kegiatan di pagi hari ini. Yang sama-sama kita hormati Ketua Kedeks Provinsi Banten, Dr. Siti Ma'arifat, yang kami hormati Pak Emir dari Komite Nasional Ekonomi Keuangan Pusat beserta jajaran, yang kami hormati jajaran Kedeks Provinsi Banten, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Izin kami hadir mewakili, karena memang hari ini ada kegiatan Bu Sekda selama Pak Asisten di Kemendagri di Jakarta. Ada rapat koordinasi pusat dan daerah sinergi tentang inflasi. Jadi di mana beliau seluruh Indonesia hadir, jadi beliau hadir langsung. Pertama, memang Kedeks ini sudah berjalan 2 tahun ya Pak, kalau saya tidak salah, kurang lebih 2 tahun. Tapi semangat dari ketua dan jajarannya ini patut diyakini untuk pol. Jadi dengan segala keterbatasan yang ada, namun memang dengan semangat aja kita bisa melaksanakan, apalagi nanti mungkin seterusnya didukung oleh dana yang memungkinkan. Itu memang di Banten Pak dapat melaporkan bahwa memang ada sudah beberapa kegiatan yang kita laksanakan bersama dengan Bu Ketua dan jajaran Kedeks Provinsi Banten, kolaborasi dengan Pemprov, pemerintah Provinsi Banten dan Bank Indonesia. Sinergi ini tujuannya untuk saling melengkapi satu sama lain untuk bagaimana pelaksanaan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Sekda Habib Lubis MM Kepala Perekonomian Wilayah Bank, dan nama panggilnya Pak Agus Pak. Pastikan dalam hal ini mewakili Pak Agus, mewakili Bapak PJ Gubernur Banten yang pada hari ini dapat bersama Bu Sekda di Jakarta. Dan kita berbahagia sekali kita kedatangan tokoh kita, tokoh nasional yang juga menginisiasi berdirinya Kedeks dan Kedeks di Indonesia, Pak Dr. Sultan Hidayat. Beliau adalah Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah, Komite Nasional Ekonomi Syariah. Terima kasih Pak sudah hadir. Alhamdulillah kita ikut senang dan bangga ini kalau dihadiri dari pusat, tentu akan menjadi anugerah bagi Provinsi Banten. Juga hadir Prof. Dr. Isamalia MAG, ini juga beliau yang tadi Pak Alex bilang Kedeks semangatnya. Salah satunya ini yang dia juga luar biasa membantu saya untuk terus bergerak sebagai Wakil Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Kedeks, dan juga hadir Dr. Ijazah Gunawan. Beliau juga, ini juga teman-teman Sultan, teman-teman Kedeks yang luar biasa yang menjadi garda terdepan. Beliau Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah Kedeks. Sudah Pak Anang ini yang selalu mempersiapkan wakil Kedeks, ini wakil Direktur Eksekutif Kedeks ini. Beliau yang wiradiri mempersiapkan acara ini bersama Pak Alex dan Bu Eka Jalaida, Direktur Keuangan Sosial Syariah Kedeks,
Ya juga nanti sebetulnya ada narasumber dari MUI yang sebetulnya ini dari Kedeks juga nih, ya Pak Dr. Evi Saripudin MM. Beliau selain di Wisma Indonesia Provinsi Banten juga memiliki tugasan pengawasan Kedeks. Ini Prof. Zakaria sendiri ya dari Banten, dari Muhammadiyah Banten, dan juga dari ormas-ormas yang hadir luar biasa, dari selain dari MUI juga mungkin ada dari perwakilan dari BENU, Matalul Anwar, Basnas, dari Al-Khadijah dan juga Persis, dan juga ada dari MES ya, dari MES juga hadir, dan kooperasi-kooperasi yang ada di wilayah Provinsi Banten, juga lembaga tidak hak ya, yang ada di berbagai perguruan tinggi dan juga lembaga tentulah, dan seluruh hadirin yang hadir pada acara rapat koordinasi penguatan keuangan syariah dengan tema penguatan fintech keuangan syariah di Provinsi Banten. Dan saya pertama sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hari ini, meskipun saya masih belum fit ya, mungkin mohon maaf suaranya masih agak ngebas begitu, bukan karena show di mana-mana, enggak, tapi karena memang lagi kurang sehat. Dan saya juga selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini bisa diselenggarakan acara yang sangat penting ini, juga terima kasih kepada para audiens yang memang kebanyakan generasi muda, dan materi ini sangat tepat ya berkaitan dengan fintech syariah memang di era kita ini, dan mudah-mudahan ini tentu menjadi nanti yang diharapkan untuk mengembangkan ekonomi bank syariah dari sisi digital berkaitan dengan fintech syariah. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita melalui. Dan tadi Pak Alex sudah sampaikan bahwa terus adanya program ini merupakan rangkaian pasukan. Jadi kita sudah menyelenggarakan beberapa kegiatan di dalam rangka membangun ekosistem ekonomi. Ke depan, Ibu Prof. Elis, silakan. Ibu Ketua mendampingi lagi, mendampingi. Terus juga Pak Epi. Taruh kursi bisa Bu? Ya, oke. Kita mulai saja diskusi atau rapat koordinasi ini dengan saya akan menghantar diskusi ini sebagai moderator. Sebelum saya persilakan kepada para narasumber, saya bacakan dulu narasumber kita pada hari ini. Pertama, Pak Sultan Emir Hidayat dari Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, Next ya. Beliau jabatannya sebagai Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah. Nah, yang kedua narasumber kita juga yang tidak asing yaitu Profesor Dr. Elis Amalia. Beliau dari Kedeks Banten, dan sebagaimana kita tahu beliau adalah akademisi dari UIN Jakarta sebagai dekan FEBI ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta. Selanjutnya narasumber yang ketiga yaitu Dr. Evi Saripudin dari Kedeks Banten, juga akademisi dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Insya Allah hari ini kita akan menghantar diskusi dengan para narasumber yang luar biasa, dan marilah kita mulai diskusi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
tidak memperpanjang waktu, saya persilahkan kepada Bapak Sultan Emir Hidayat untuk narasumber pertama. Sebelum menyampaikan, saya lupa beliau adalah dari Kenek sebagai Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah Kenek yang punya alamat di Komplek Taman Laguna Jatikarya Bekasi, ya Pak ya. Yang dalam hal ini mewakili Pak PJ Gubernur, Bapak Anang, Wakil Direktur Eksekutif KDKS Provinsi Banten, Bapak Dr. Insinyur Eden Gunawan MFIU, Direktur Industri Halal dari KDKS Provinsi Banten. Ini senior saya dari Najah juga di KDKS, Dr. Evi Sarifuddin, Wakil Direktur Desa Keuangan Syariah, Senior Profesor Dr. Ois Amalia, Wakil Direktur Infrastruktur Konsultan Syariah KDKS, dan juga tentunya Profesor Zakaria Syafii yang juga merupakan pengurus Muhammadiyah Banten dan juga Zakirin Banten, dan Ibu Eka tentunya. Dan Bapak Ibu hadirat yang kami muliakan tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak sebutkan satu persatu. Saya bergembira pada hari ini bisa berada di sini dan bersama KDKS Provinsi Banten, para pejuang ekonomi syariah di tanah para Jawara. Tepuk tangan dulu. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa hal. Mungkin jika berkenan slide saya ditampilkan, Bapak Ibu. Jika berkenan untuk menampilkan slide saya, Bapak Ibu. Ini adalah berkaitan dengan penguatan fintech syariah di Indonesia. Lanjut lagi. Bapak Ibu, kalau kita melihat potensi ekonomi syariah di dunia, ini di luar keuangan syariah, hanya industri halal. Industri halal itu tahun lalu kisaran nilai konsumsi produk dan jasa halal di dunia itu 2 sampai 2,3 triliun US dollar. Kalau 2 triliun US dollar aja kami rupiah berapa ya? Udah sekitar 30.000 triliun lebih rupiah. 30.000 loh. Itu di luar keuangan syariah. Ini baru yang industri halalnya, makanan halal, kemudian ada kosmetika halal, yang orang bisa tanam muslim, obat-obatan halal, baru itu. Kalau keuangan syariahnya asetnya aja bisa sekitar 3 sampai 4 triliun US dollar. Nah, berarti potensinya sangat besar, Pak. Dan dari tadi 2 sampai 2,3 triliun US dollar itu, Bapak Ibu tahu konsumsi terbesarnya di mana? Kira-kira siapa yang tahu? Konsumsi terbesar produk dan jasa halal di Indonesia, benar Pak Ana? Ya, di Indonesia 10 sampai 13% konsumsi produk dan jasa halal itu ada di Indonesia. Berarti sekitar 200 miliar US dollar, ya sampai lebih lah, ada di Indonesia. Luar biasa jumlah. Dan bicara ekonomi syariah, Bapak Ibu, saat ini sangat sejalan dengan apa yang dipromosikan di dunia. Di dunia saat ini mereka mempromosikan apa yang disebut dengan ekonomi berbasis nilai atau berbasis value. Itu makanya kita selalu mendengar sustainability, sustainable development goals. Itu sebenarnya ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai, Bapak Ibu. Nah, bicara ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai, ekonomi syariah sekarang nilai-nilai yang kalau ibaratnya kalau sustainability itu nilai-nilai yang dibuat manusia, ini nilai-nilai yang sudah diberikan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya dalam bentuk syariah. Jadi yang lebih luar biasa lagi kalau bicara tentang sustainability, ekonomi syariah ini beyond sustainability, lebih lagi dari sustainability, lebih lengkap lagi. Makanya negara-negara yang mayoritas non muslim ketika bicara tentang ekonomi syariah, mereka justru tidak menolak karena nilai-nilai yang ada di ekonomi syariah
Struktur Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional, Dr. Sultan Emir, yang kami hormati Ibu Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Banten, dan Wakil Ketua juga Pak Alex selaku Biro Ekman Provinsi Banten yang selama ini sudah bersama-sama kami memfasilitasi, alhamdulillah berkolaborasi baik dengan Kedeks Banten, dan mudah-mudahan nanti di 2025 lebih clear lagi ya Pak, lebih terstruktur lagi pekerjaan-pekerjaan kita di Provinsi Banten. Juga dari kawan-kawan di Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Banten ada Bapak Dr. Eden, Bapak Bu Evi, Pak Evi, Bu Eka, soalnya kalau Evi itu di proses perempuan, Pak Evi, Bu Eka, dan juga seluruh hadirin di sini, Bapak Prof. Zakaria, juga Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini. Tema kita agak sedikit berat hari ini, tentang fintech atau keuangan syariah. Kalau di fikih muamalat itu udah levelnya fikih muamalah al-mu'asir, fikih muamalah kontemporer. Jadi sudah rada kontemporer, karena kalau kita lihat masa Rasulullah nggak ada fintech, nggak ada, yang ada dinar dirham. Nah, sekarang dinar dirhamnya udah ada dalam bentuk handphone, dalam bentuk QRIS, ya kan? Bapak Ibu kalau belanja udah dalam bentuk QRIS atau dalam bentuk ATM, dalam bentuk kartu kredit syariah dan seterusnya. Saya mulai dari slide-nya saya yang pertama, bahwa era saat ini itu sudah disebut lebih dari era industri 4.0, industri 4, dan sekarang sudah masuk kepada society 5. Orang udah bergeser tuh. Di mana sekarang semuanya komunitasnya sudah ngobrolnya nggak fisik lagi. Jadi kalau kita ini mungkin era kolonial ya, betul. Sementara yang teman-teman muda sekarang itu udah era milenial, kita era kolonial. Tapi mau tidak mau kita harus beradaptasi. Karena teknologi itu nggak bisa dihindari. Sekarang kita udah nggak bisa bilang nggak bisa pakai teknologi, udah nggak bisa bilang itu. Karena sekarang sudah masuk era society 5.0, di mana kita sudah yang disebut sebagai era disrupsi teknologi. Dulu orang sudah, dan sekarang udah 75 sampai 375 orang itu tenaga kerja aja sekarang udah beralih. Dari profesinya udah beralih profesi, pekerjaan sudah digantikan oleh namanya artificial intelligence, udah diganti dengan AI. Dulu taksi manual, sekarang udah taksi online. Kita nggak bayangin udah Gojek online, GoFood dan seterusnya. Jadi pandemi ada hikmahnya juga ya Bapak Ibu. Kita protes, wah ada pandemi, ternyata pandemi itu jangan-jangan didesain ya, didesain, diciptakan untuk orang melek teknologi. Gara-gara pandemi kita jadi terbiasa GoFood. Dulu sebelum pandemi jarang kita pakai GoFood ya. Dan gara-gara pandemi kita pakai Zoom meeting. Dulu mana kenal Zoom meeting gitu ya. Jadi entry data, big data, sekarang semuanya sudah baik teknologi. Sudah berubah sekarang dari physical kepada cyberspace, dari dunia yang fisik kepada dunia yang digital. Itu memang yang terjadi begitu. Jadi memang kita tidak bisa menghindari. Berikutnya, slide berikutnya, oke. Terus itu bisa di zoom aja, jangan ada pinggirnya, biar full. Nah yang kedua adalah society 5 kemudian dihadapkan pada isu yang namanya SDGs, Sustainable Development Goals. Bagaimana isu-isu SDGs, antara lain bagaimana pengentasan kemiskinan, bagaimana mengurangi kelaparan, termasuk mengurangi stunting, bagaimana gender equality, bagaimana pemberdayaan masyarakat UKM, mikro dan seterusnya untuk mengurangi kemiskinan, itu semua perlu dilakukan dalam kerangka digital, gitu. Tidak lagi manual. Jadi society 5 for SDGs. Jadi semua yang kita kerjakan itu tetap memenuhi target-target daripada SDGs ini, gitu. Ada 17 targetnya ya, yang itu kita tahu. Termasuk di dalamnya bagaimana menjaga lingkungan supaya tidak panas yang luar biasa. Bagaimana supaya generasi kita sustain dalam jangka panjang, tetap bisa menghirup udara segar, tetap bisa menikmati air yang bersih, tetap bisa meningkatkan pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Itu tetap ujungnya adalah kesejahteraan.
Saya seringkali mengatakan ekonomi syariah adalah ekonomi yang ujungnya adalah bagaimana menciptakan kesejahteraan masyarakat. Disitulah nilai-nilai makositnya dapat. Nah berikutnya lanjut lagi, ada evolusi fintech ya, dari mulai awal abad ke-7 itu tentu Dina Dirham, kemudian berkembang sampai 2010 dan seterusnya, itu udah berubah digital banking, dari yang manual banking kepada digital banking sampai ke financial technology atau fintech gitu ya. Terus berikutnya, kebetulan saya dipercaya menjadi konsultan syariah Amarta Fintech. Jadi sedikit mendalami bagaimana financial teknologi itu dikembangkan dan melakukan pembiayaan kepada usaha mikro. Hanya sayang sekarang itu fintech yang konvensional itu untuk keseharian itu harus konversi full. Itu sangat saya sayangkan. Seharusnya bisa unit usaha saya. Ini saya Amarta yang besar seperti itu yang asetnya udah 6 triliun, tentu sulit kalau harus langsung konversi. Ini harusnya bisa urus dulu untuk bisa kemudian memberikan, karena dia memberikan pembiayaan kepada kelompok mikro, kecil mikro. Nah ini lembaga-lembaga yang kita tahu ada perbankan syariah, ada keuangan syariah, sampai ada juga yang disebut P2P lending atau pembiayaan berbasis kepada fintech. Apa itu P2P lending? Pembiayaan berbasis teknologi, gitu ya. Jadi pembiayaan adalah kalau di dalam konvensional kredit, tapi kalau di syariah nggak boleh bilang kredit, pembiayaan karena menggunakan akad-akad secara syariah. Terus lagi berikutnya, ya slide-nya, terus satu lagi, terus ya itu, oke. Nah apa itu di situ fintech? Definisinya adalah layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Dibangun sebagai basisnya teknologi komputer tentu ya sebagai basisnya. Apa aja fintech? Ada pembayaran, payment itu tadi QRIS itu payment. Bayar lagi pakai mobile banking ya, ATM itu payment. Kemudian ada pendanaan, funding. Nah itu tadi ibu udah bilang crowdfunding, pendanaan itu bukan hanya profit. Yang sosial, misalnya menghimpun dana wakaf, dana zakat, itu juga bisa melalui digital teknologi. Itu rame-rame, ngumpulin rame-rame, itu namanya crowdfunding. Tapi kalau peer-to-peer lending, dari satu orang membiayai suatu proyek usaha kepada satu proyek. Tapi kalau satu proyek didanai rame-rame, itu namanya crowdfunding. Ngumpulin bersama-sama untuk membiayai satu proyek. Dan itu semuanya bisa dilakukan hanya dengan apps di handphone kita. Bapak bisa buka Amarta Fintech, Bapak bisa buka Etis, Bapak bisa buka Amarta Fintech. Itu bisa buka dan itu bisa pilih investasi apa aja, ada di situ semua. Itu pembiayaan atau financing. Ada juga perbankan, digital banking. Kita pasti menggunakan semua mobile banking. Jadi sekarang ibu-ibu bilang lebih baik ketinggalan dompet daripada nggak bawa HP. Karena bayaran sekarang semuanya pakai QRIS atau pakai mobile banking, pasar modal, asuransi, dan produk-produk keuangan syariah yang lainnya itu semuanya sudah